Pergumulan tidak dapat dilepaskan dari hidup manusia. Namun hidup adalah sebuah pilihan. Mau tetap setia atau tidak, mau berjuang atau menyerah. Banyak orang menyerah dan menjadi kecewa. Mari kita saksikan drama singkat yang menggambarkan perjuangan iman manusia. Sebenarnya Tuhan tuh ada nggak ya? Kok nggak tolong-tolong saya? Saya udah doa benar-benar loh Tuhan. Saya udah ke gereja, persembahan pun sudah. Tapi kok sudah 1 tahun berdoa masih gini-gini aja? Chris adalah orang Kristen dan dia sedang di persimpangan perjalanan imannya. Tekanan yang dihadapi tak kunjung dapat jalan keluar. Inilah ujian terhadap imannya. Bang, cendol 1 ya? Kamu Kristen ya? Kok tahu bang? Tuh, kalung salibmu segede bagong. Kenapa bang? Ada ke gereja? Iya. Ngapain ke gereja? Emang Tuhan kamu masih ada? Hah? Maksudnya? Bukannya Tuhanmu udah digantung? Saya udah Kristen dek 20 tahun yang lalu. Kamu belum ada aja aku udah Kristen dek. Bertahun-tahun ke gereja, doa terus. Gak ada tuh doa saya dijawab Tuhan. Jadi ngapain saya ke gereja lagi? Gak guna. Waktu istri saya mau lahiran, dokter bilang ada masalah. Ini ya, saya doa-doa sama Tuhan Yesus, minta dia selamatkan anak istri saya. Terus apa yang terjadi? Istri dan anak saya meninggal. Sejak saat itu, gak mau lagi lah aku datang sama Tuhan. Udahlah. Gimana ya? Apa ini tanda bahwa iman yang aku jalani selama ini salah? Aku bingung. Dek, jadi gak cendolnya? Dek. Jadi bang. Jadi. Imannya terus dipertanyakan. Akankah dia bertahan? Beberapa waktu kemudian, Bro, kamu Kristen ya? Bener bang, bener. Pede juga kamu pakai kalung salib sebesar itu. Kamu yakin Tuhan itu ada? Kok abang bisa bilang gitu ya bang ya? Kalau diingat lagi, panas hati saya. Ngapain kamu pakai kalung salib gede-gede gitu? Ngapain masih beriman sama dia? Saya minta tolong sama Tuhanmu yang digantung itu. Gak ada jawaban bro sampai sekarang. Hutang saya banyak dek. Saya udah doa, puasa, tapi buktinya Tuhanmu itu gak tolong. Makanya saya gak mau lagi ke gereja. Saya kecewa banget sama Tuhan. Susah jawabnya kan? Dah lah ya dek, hujan dah reda. Saya lanjut loh. Iya bang, hati-hati. Apa yang dibilang abang itu benar ya? Kenapa Tuhan gak jawab doa saya sampai sekarang? Saya kecewa Tuhan.
Tuhan, apakah Tuhan benar ada? Jawab Tuhan, tolong. Kebingungan semakin besar, keraguan semakin bertambah. Iman Chris semakin tergoncang dengan perkataan orang itu. Beberapa waktu berlalu, di sebuah halte bus ketika pulang kantor. Wah, luar biasa kamu ya. Nggak malu pakai kalung salib besar-besar gitu. Pasti kamu anak Tuhan yang luar biasa. Makasih Ceh. Enggak lah. Walah, kok enggak? Itu aja kamu pede banget loh nyatain iman kamu ke orang-orang yang lihat kamu pakai kalung itu. Kenapa gitu bro? Kok kayak ragu gitu sih? Oh ya, kenalkan nama saya Cici. Saya Kristen juga loh, sama kayak kamu. Saya Chris Ceh. Kenapa Chris, kamu murung banget? Lagi ada masalah ya? Sekarang saya lagi kecewa sama Tuhan. Kenapa bisa kecewa sama Tuhan? Saya punya pergumulan berat Ceh. Sudah 1 tahun saya berdoa. Tapi sampai sekarang Tuhan belum ada jawab sama sekali. Belum ada perubahan. Chris, ada satu kejadian yang gak akan pernah aku lupakan. Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Kita yang harus lebih sungguh-sungguh berdoa dan berseru kepadanya. Aku mau cerita. Tahun 1998, waktu kerusuhan besar, rumah saya dibakar. Dan kamu tahu nggak? Saya mau diperkosa oleh orang-orang jahat yang membakar rumah saya. Tolong, tolong saya. Aduh, tolong, Manis. pergi kalian. Mau Pergi. kemana kamu sekarang? Pergi kalian. Nggak ada yang tolong kamu. Nggak ada yang tolong kamu sekarang. Saya minta tolong, gak ada yang mau tolongin saya. Mau Saya kemana, ingat yuk? banget Kemana? waktu itu di pojokan, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saking paniknya, gak tahu mau ngomong apa. Saya hanya berdoa dalam bahasa roh. Oh, Kabur. tiba-tiba gak tahu gimana yang mau perkosa saya kabur. Entah orang itu mikir saya kesurupan kali. Tapi pastinya doa mengubah keadaan saat itu. Saya sangat percaya itu kuasa Tuhan. Dan sejak saat itu saya semakin percaya kuasa Tuhan. Baik Ceh. Makasih buat kesaksiannya. Tetap percaya, tetap berdoa, Chris. Chris cukup dikuatkan oleh kesaksian Cici. Namun dia masih memiliki banyak tanda tanya. Hingga suatu hari, Dek, mejamu kosong nggak? Boleh duduk di sini. Soalnya mejanya penuh. Boleh Bu. Dek, mau tanya boleh nggak? Kenapa Bu? Kok mukamu sedih banget? Ada apa? Ini Bu,
lagi banyak pergumulan. Oh, kamu Kristen ya? Wah, hebat kamu. Pede sekali pakai kalung salib besar gitu. Enggak juga, Bu. Sejujurnya saya udah capek ikut Tuhan. Loh, kenapa? Pergumulan saya berat, Bu. Sudah 1 tahun pergumulan saya nggak dijawab sama Tuhan. Wah, jangan gitu, Dek. Tuhan Yesus kita itu dahsyat. Dia peduli dengan semua yang kita alami. Kuasanya nggak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau Tuhan Yesus bisa tolong kita dulu, Tuhan Yesus juga bisa tolong kita sekarang. Saya juga dulu gitu. Dulu saya mengalami kejadian yang begitu berat, menyangkut nyawa. Apa boleh saya cerita? Saya mengalami peristiwa yang begitu mengerikan. 3 Juni 2020, rumah kami kemasukan rampok. Bukan cuma mau ambil harta kami, tapi mereka juga mengancam nyawa kami. Waktu itu, keluarga kami satu-satunya di kampung yang Kristen. Saya ingat banget. Orang itu menaruh pisau besar di leher saya. Dia bilang, "Kamu masih mau pegang Yesus atau jangkal? Kalau kamu masih mau hidup, ludahi foto Yesus ini. Kalau nggak mau ludahi, saya akan bunuh kalian semua, mulai dari anakmu. Ludahi!" Mama, tolong Novi, Ma. Tolong lepasin, tolong. Cepat! Nggak ada waktu lagi. Nyangkal sekarang. Atau enggak, saya bunuh mulai dari anakmu, suamimu, terus kamu. Tuhan Yesus, tolong! Tuhan! Jangan banyak bacot. Sekarang! Ampun, jangan bunuh kami. Tuhan tolong! Ampun, Bang. Tuhan tolong! Dan tiba-tiba Angkat tangan! Get up! Get up! Lepaskan pisaumu! Get up! Itu benar-benar kedahsyatan Tuhan. Saya nggak tahu gimana. Ternyata ada tetangga melihat mereka masuk dan melaporkan ke polisi. Padahal itu kejadiannya subuh-subuh dan polisi gercep banget datangnya. Kalau Tuhan tidak tolong hari itu, anak saya, suami saya, kami pasti udah meninggal dunia. Karena kejadian itu, iman saya semakin dikuatkan. Bukan cuma saya. Karena mujizat Tuhan malam itu, beberapa orang di kampung saya menjadi percaya pada Tuhan Yesus saat mendengar kesaksian saya. Makasih, Bu. Ini adalah jawaban Tuhan buat kebingungan saya selama ini. Terima kasih. Tuhan, saya nggak tahu apa yang terjadi pada saat ini. Ada orang yang bergumul, tapi memilih untuk kecewa dan pergi meninggalkan Tuhan. Tapi ada juga orang yang pergumulannya berat, justru imannya makin kuat dan semakin percaya pada Tuhan. Tapi saya memilih Jangan tukar Yesus hanya karena saya akan tetap percaya sama Tuhan. Karena saya percaya kalau dulu Tuhan sudah tolong saya, hari ini pun Tuhan pasti tolong saya. Seandainya pun Tuhan tidak menolong, saya akan tetap percaya padamu, Tuhan. Saya akan tetap menyembah Engkau, Tuhan.
Daniel pasal 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kuasa kebangkitan Kristus ada dalam hidup Anda dan saya, yang memampukan kita untuk setia sampai akhir. Kristus masih ada, kuasanya tidak pernah berubah. Haleluya.